Saya cuma mau bilang, jangan salah pilih pemimpin. Kalau salah sekali pilih pemimpin, kita punya nasib akan begini terus sampai tahun 2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Chartes Asbi Trangotuat, di podcast Suara Unlesa, terdepan, tajam, dan terpercaya. Dan saudara, di edisi ke-7 ini, saya kedatangan narasumber dan tamu kehormatan saya, seorang tokoh pemuda yang berprofesi sebagai dokter dan juga beliau sebagai tenaga pendidik di Fakultas Kesehatan di Universitas Hasanuddin. Siapa dia? Dialah adalah Dr. Julianus Aboyaman Uratu, SPB Subs BDK. Selamat datang Pak Dr. Boy. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah berkenan mau menjadi tamu kehormatan dan narasumber saya di podcast Suara Unlesa. Ya. Pak Dokter, edisi ke-7 ini kita mau berbincang-bincang soal bagaimana menyehatkan masyarakat kepulauan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Memang kami untuk edisi ke-7 masih tetap sama temanya. Edisi ke-6 kami bahas tentang kesehatan juga. Edisi kali ini juga masih tentang kesehatan, tapi juga bukan terbatas pada kesehatan, tapi juga kami ingin banyak dari kita pemirsa di YouTube Suara Unlesa ini juga bisa belajar banyak juga dari Dr. Boy, seorang tokoh pemuda, dokter, dan juga akademisi di Fakultas Kesehatan. Nah, Dr. Boy, saya sapa. Mungkin di awal ini kita ingin dulu mendengar latar belakang keluarga, pendidikan, dan juga pembentukan masa lalu Dr. Boy yang kemudian bisa survive sampai saat ini dengan profesinya sebagai seorang dokter dan dokter spesialis ya, spesialis. Ya. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Karten. Terima kasih sekali. Pertama saya ucapkan terima kasih Pak Karten sudah mau mengundang saya datang untuk berdiskusi ya di sini, terutama di Universitas Unlesa Lelemuku ya. Luar biasa. Dan saya bangga sebagai orang Tanimbar dan bangga sekali karena ini universitas pertama. Mungkin bisa dibilang pertama di Tanimbar. Dan luar biasa, itu yang bikin kebanggaan karena datang di sini, dan banyak sekali memang tidak perlu belajar jauh, ilmu bisa di sini saja sudah cukup, karena nanti tinggal mengembangkan diri saja di tempat lain lagi kalau perlu. Dan itu saya ucapkan terima kasih. Terus mengenai pertanyaan tadi, pertanyaan mengenai riwayat, saya ini aslinya dari keluarga Uratu, mama saya Johanna Masela. Itu mungkin tahu karena mama saya juga guru, bapak juga guru, cuman beliau minta pensiun dini karena membantu orang tuanya di bisnis. Jadi bapak dari Daud? Dari Daud. Selaru ya? Selaru. Kalau ibu? Mama ibu dari Sera. Sera. Dan saya ini lahir di Sera. Lahir di Sera. Nanti sekolah sempat kelas 1, kakak saya di sana. Kami ada berlima saudara ya? Bersaudara, saya nomor 2. Jadi kemudian sekolah sampai kelas 1, saya kelas 1, kakak saya kelas 2, baru kita pindah ke Somlaki. Nah, menunjukkan diri sekolah di Somlaki. Dulu SD-nya SD Kristen ya, SD SD Negeri 1. Negeri 1. Ya, masih menumpang di SD namanya SD Impres dulu. Kemudian SMP, lulus SMP 2 namanya, sekarang SMP 5. Kemudian SMA Negeri. SMA Negeri 1 ya, sekarang SMA Negeri 10 ya kalau tidak salah ya. Dari situ baru pergi sekolah lagi di Jakarta, ambil kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. Nah, kemudian di sana saya juga ketemu istri saya juga satu angkatan di sana. Satu kampus ya? Satu kampus di UKI. Pendek singkat waktu kami menikah juga, akhirnya menikah di Jakarta ketemu.
Dan sekarang punya Saya punya 3 anak. 3 anak. Nah, 3 anak. Anak pertama sekarang sudah kedokteran juga di Universitas Hasanuddin Makassar. Istri dari asal dari Istri saya itu dari sana, aslinya orang Adam, tapi dia aslinya Manado, tapi lahir dan besar di Makassar. Jadi Kira-kira. istri dokter juga ya, dokter Ya, jadi kami spesialis berdua juga. setelah lulus kedokteran tinggal di Makassar, saya melanjutkan diri sekolah dokter bedah. Istri dokter penyakit dalam. Dokter bedah di Di Universitas Hasanuddin Makassar. Istri juga Universitas Hasanuddin Makassar. Setelah itu dia melanjutkan diri sebagai dokter endokrin. Saya ke dokter subspesialis bedah saluran cerna, bedah digestif atau bedah saluran cerna. Oh, jadi tadi ini ya, Dok. BD Mohon maaf itu, ya kalau tadi gelarnya nih SPB subspesialis bedah digestif itu bedah saluran cerna. saluran cerna. Lebih fokus itu. Jadi Dok memang ahli di situ ya. Ya, bukan di situ saja. Iya. Kita melanjutkan diri juga karena saya merasa bahwa pendidikan itu sangat penting. Jadi itu saya masih lagi ikut pendidikan lanjutan di seperti saya ambil pelajari lagi mengenai bedah hati. Bedah hati. Khusus di Jepang. Jadi filo sana. Kemudian saya mengikuti lagi pendidikan bedah khusus laparoskopi lagi, mengikuti lagi filo di Ho Chi Minh City. Nah, setelah selesai bedah digestif, saya masih belajar lagi, kembangkan ilmu. Jadi pergi lagi, ikut lagi short course, jadi kursus pendek kayak di Kuala Lumpur, ikut minimal invasif khusus operasi hati. Jadi rentetan pengalaman pendidikan, praktik dan sebagainya yang kemudian mengantarkan Dokter Boy sekarang sebagai dokter di saya dokter di Rumah Sakit Primaya Makassar. Dan di Rumah Sakit Akademis Makassar. Dan juga sebagai staf pengajar di Departemen Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Jadi sebagai dosen juga ya statusnya? Sebagai dosen. Saya dosen non PNS. Tapi NIDK ya? Baik. Berarti memang saat ini Dokter Boy kesibukannya sebagai dokter dan juga sebagai tenaga pendidik ya di Universitas Hasanuddin tadi ya? Betul sekali. Berarti apa saja yang dilakukan saat ini ya? Berbagai agenda kesibukan. Ya, begini, sebagai dokter tetap melayani pasien, tetap melayani pasien seperti biasa. Dan sebagai dosen, saya juga kan mengajar calon dokter umum. Saya juga mengajar juga, membantu dan mengajar, mendidik juga dokter bedah, calon dokter bedah. Juga mengajar juga buat calon dokter bedah saluran cerna di Universitas Hasanuddin Makassar. Sudah berapa lama, Dok, di Unhas? Saya di Unhas mulai dari 2018. Di Universitas mengajar. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Luar biasa ya pengabdian Pak Dokter, bukan hanya sebagai dokter di rumah sakit mengurusi pasien, tapi juga mengurusi juga manusia yang sedang menempuh pendidikan ya. Meningkatkan sumber daya manusia. Maka sebetulnya tidak salah hari ini saya dengan Pak Dokter akan bicara banyak bukan soal kesehatan, tapi juga bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lebih khusus di Tanimbar generasi muda. Betul sekali. Nah, Pak Dok, bagaimana pandangan Pak Dokter sendiri melihat Tanimbar dari perspektif seorang tokoh pemuda yang berprofesi sebagai dokter dengan persoalan kesehatan kita di kabupaten saat ini? Ya, terima kasih Pak Kartes. Memang saya sudah sebelumnya saya mau cerita sedikit bahwa saya pernah bertugas di Tanimbar tahun 2011 sampai 2012 di sana di Rumah Sakit Magreti. Setelah selesai sebagai dokter bedah, Magreti saya pas zamanan pemerintahan Pak Bito Temar. Betul, Pak Dok. Mungkin sebelum lanjut, jadi ini memang juga yang kemudian kemarin-kemarin sempat ada juga yang menyampaikan, yang mungkin kontra, sempat menyampaikan, Pak Dokter Boy kan dulu tugasnya di Somlaki, tapi kok kemudian keluar ke daerah lain. Nah ini mungkin kesempatan juga Pak Dok bisa menceritakan lebih detail. Jadi saya waktu kerja di rumah sakit itu 1 tahun, waktu selesai, waktu setelah wisuda saya datang. BJ mengantar pulang mama, terus Mama bilang coba kamu kerja dulu di sini. Padahal waktu itu saya sudah ditawarkan dari satu daerah di Maluku Utara dengan pendapatan yang sangat-sangat fantastis buat seorang dokter bedah baru. Nah, jadi cukup besar sekali. Saya datang coba dan mereka kasih fasilitasnya yang uang ya karena kita pulang kampung ya mengabdi karena permintaan orang tua. 1 tahun saya
dan lumayan saya kerja. Dan saya, karena kita orang Tanimbar, kita melayani orang Tanimbar itu banyak dengan segala persoalan yang ada. Dan puji Tuhan, dan cukup lancar. Cuman dan kalau waktu saya lihat waktu saat itu, memang agak kurang yang dari saat itu adalah dia insentif terhadap dokter spesialisnya masih kurang. Tapi insentif buat dokter umum sangat bagus. Jadi kalau waktu saat itu lihat itu ya, dokter-dokter umum banyak sekali, terutama kan saya alumni UKI dan dari UNHAS juga, kita lihat banyak sekali orang mau datang kerja di Tanimbar. Karena ada selain insentif dari pemerintah pusat, ada insentif juga dari daerah yang bagus buat mereka. Itu kurun waktu pemerintahan Pak Bito waktu yang pertama, periode pertama. Berarti 2007 ya sampai. Waktu 2011 ya waktu itu ya. Oh, iya. Jadi banyak waktu itu pergi sana. Dan ada saya punya junior dari UKI, dia mau saja ditempatkan di Molomaru sana. Dan dia senang, padahal dia lulusan dari Jakarta, dia lumayan keluarganya berada. Dan dia dapat penghasilan yang lumayan, karena ada juga jasa. Selain dia dapat insentif dari pemerintah pusat, dia juga dapat insentif dari pemerintah daerah, yang lumayan. Dan mereka insentif dokter umum di saat itu tidak berbeda dengan insentif yang saya dapat. Karena saya waktu itu tidak dapat kontrak, ya mohon maaf, karena saya tidak dapat kontrak insentif dari pemerintah pusat. Tapi saya dapat insentif dari daerah. Dan kalau mereka berdua dapat dua insentif itu, mereka dapat lebih besar dari saya sebagai dokter spesialis. Padahal ini dokter PTT loh. Jadi saat itu dok, kira-kira berapa dokter yang dikontrak untuk di Tanimbar saat itu? Cuman saya sendiri. Jadi waktu itu ada yang dokter spesialis saat itu, ada dokter Diana Uratmangun, dokter mata. Spesialis mata, dan dokter Sitarante yang puji Tuhan dia masih bertahan sampai sekarang, sampai saat ini. Jadi yang saya mau bilang bahwa memang ada kekurangan saat itu, tapi kekurangan karena dia insentif buat dokter spesialis mau datang agak kurang. Tapi insentifnya buat dokter umum untuk pelayanan di puskesmas itu sangat bagus. Dan sampai ada yang mau mengisi yang daerah yang orang bilang dimomarkan itu. Ada yang mengisi dan lumayan bagus saat itu. Dan ada teman saya juga, junior saya, dia memperpanjang PTT-nya karena dia mau mengumpul uang sambil pelayanan. Dia cukup bagus saat itu. Tapi kita ketersediaan dokter saat itu sampai berapa lama bertahan? Dokter itu karena saya keluar 2012, saya nggak tahu lanjutnya, tapi kurun waktu itu kita punya dokter-dokter kan balik lagi yang sudah lagi yang di beasiswa, seperti ada dokter bedah, ada dokter anestesi, istrinya juga dokter kandungan balik, ada dokter penyakit dalam balik. Jadi ada balik itu dokter yang lulus yang PNS dari KKT, ada balik 4. Ditambah ada kerjasama lagi dengan Unair dan UGM. Jadi lumayan banyak itu waktu periode kedua Pak Bito itu. Jadi lumayan. Cukup kadang-kadang dokter penyakit dalam, dokter kandungan, dokter bedah, dokter anestesi, tinggal ada dokter anak juga tambah. Jadi waktu saat itu ada double malah dokter. Ada dokter penyakit dalam, ada 2. Dokter bedah 2. Jadi dokter anestesi 1, kandungan 2. Berarti periode kedua Pak Bito saat itu dokter juga ketersediaan dokter untuk ini cukup ya? Waktu zaman saya tidak. Karena masih kurang cuma 3, tapi waktu saya pergi lalu yang sudah kembali selesai sekolah itu mulai terisi. Tapi Pak Dok, setelah itu kan kita dengar juga kan banyak dokter itu yang kemudian hengkang ya keluar dari Tanimbar. Saya yang hengkang dari keluar Tanimbar. Iya, tapi setelah itu kemudian setelah periode Pak Bito selesai periode kedua, masuk di Pak PF juga kan awal-awal saja yang kita setelah itu kan banyak yang kemudian keluar dengan alasan karena tidak mendapatkan hak-haknya dengan baik. Iya, saya dengar begitu. Saya langsung mereka komentar ke saya, beberapa teman atau junior saya itu, kalau saya datang ke sini berlibur kan saya selalu kadang-kadang pulang bisa 1 tahun itu 2-3 kali. Biasa tahun baru hampir wajib, Natal tahun baru. Jadi mereka selalu cerita, "Bung, aduh kotoran kasihan, kotoran punya jasa sen turun-turun ini seberapa lama." Dan dibilang kotoran sebelum menghadap tetap saja begitu terus ditahan. Padahal
uang itu ada, wujudnya ada, karena kalau kita melayani pasien BPJS, Bung Karten ya, itu kalau kita nanti rumah sakit mengklaim ke BPJS, dananya keluar, dan itu dalam jumlah yang cukup fantastis kalau dibagi sesuai dengan jasa dokter itu. Tapi kenyataannya mereka tidak dibayar katanya sampai tahunan. Jadi ya maaf kata, akhirnya satu-satu yang dokter PNS-nya kita, mulai pertama dokter penyakit dalam keluar. Ya. Kedua mulai dokter anestesi, karena istrinya penyakit kandungan, jadi dua-duanya keluar. Ditambah dengan ada dokter mata pindah, dokter Diana minta pindah lagi ke Manado gitu. Jadi sekarang efektifnya masih ada dokter bedah dan ada dokter bantuan, dokter jantung, karena baru selesai. Jadi kalau menurut dokter saat ini ketersediaan dokter di Tanimbar per hari ini sangat kurang. Berapa kira-kira yang ada sekarang? Kata dokter spesialis, ada dokter Sita, ada dokter setelah diagnosis, ada dokter jantung, ada dokter bedah, pasti kurang yang melayani pasien langsung. Dengan Tanimbar ya. Tanimbar yang sangat besar. Bung Karten, saya sudah jalan di kampung-kampung. Dan saya tahu sekali bagaimana masalahnya. Dan kedua, jadi apa yang terjadi akhirnya sangat kekurangan. Karena kotoran Tanimbar ini jumlah penduduk berapa, Bung Karten? Terakhir ini katanya 120 atau 130 ribu jumlah penduduk. Kotoran harusnya, kalau WHO sendiri mensyarati satu dokter harus melayani 1000 ya. 1000. Memang kita secara nasional kita kurang. Jadi sekitar itu perbandingan sekitar 6. Ada bilang 5.000 berbanding satu dokter secara nasional. Kalau kita jauh sekali. Karena ada yang kecamatan tidak ada dokternya. Padahal jumlah penduduknya lebih dari 10.000. 10.000 ya. Kan tadi dokter kasih perbandingan kan satu dokter harus melayani 1.000 penduduk. Tapi secara nasional kan kita masih kurang. Sekitar 4.000 berbanding satu secara nasional. Kalau kita jauh di atas. Ketimpangannya sangat jauh. Ya. Itu dari aspek SDM-nya ya. Tadi saya mau masuk ke soal SDM khusus nakes, tenaga kesehatan, dan khusus lagi dokter. Nah, kalau infrastruktur kesehatan, dokter melihat sendiri di Tanimbar. Sebenarnya infrastruktur yang ada kalau dimanfaatkan sebenarnya sudah ada. Gedung ya, kita bicara gedung. Tapi kan ilmu kedokteran kan bukan cuma gedung. Ya, harus ada isinya. Bagaimana kita mau menanganan pasien kalau diagnosisnya ada jelas. Kita mau misalkan mau mendiagnosis kan sudah susah, alatnya terbatas. Sudah alat terbatas, bagaimana kita mendiagnosis? Akhirnya kita mendiagnosis seadanya. Akhirnya penanganan juga seadanya karena keterbatasan itu. Itu pun untuk terapi dengan sesuai kita punya diagnosis yang cuman curiga karena belum terlalu jelas. Akhirnya efeknya kita punya terapi juga tidak maksimal. Itu pun waktu kita mau terapi, obat dan alatnya juga terbatas. Jadi itu problem yang sangat besar di kita. Jadi dok, memang jadi sama saya sebenarnya kalau kita bicara soal misalnya tenaga dokter yang banyak, tapi kemudian tidak didukung dengan infrastruktur kesehatan yang juga memadai, maka sama saja ya, ibaratnya kayak satu sisi ini mata uang ini. Iya betul. Ya? Bicara tenaga dokter ada, tapi kalau peralatannya yang segala infrastruktur yang mendukung tidak ada. Misalnya dokter ada, tapi kalau tidak ada obat juga. Iya betul. Jadi kenyataannya begitu. Jadi dia ada yang saya sudah pergi, ternyata soalnya berulang dan terakhir ini tambah parah. Sama sekali. Kenyataan bahwa alat-alatnya itu ketersediaannya sudah rusak lah macam, dan kenyataan dan obat habis, dan itu berulang terus. Dan kita kan selalu pulang jika kita tahu bahwa ada yang demo obat habis, 1 bulan obat ada, 3 bulan hilang, dan itu kenyataan dan waktu kita jumpai di lapangan. Dan kenyataannya, dan untuk mendiagnosis Bung Karten kita butuh laboratorium yang bagus. Untuk mendiagnosis lagi kita butuh alat diagnosis imaging yang cukup bagus. Dan selain SDM yang bagus juga. Kenyataan bahwa kita
Dua-duanya nggak ada. Padahal untuk struktur bangunan kesan kalau kita lihat di itu cukup bagus ya bangunan dari luar, tapi isinya nggak ada. Apakah Dokter Boy karena faktor juga kemampuan finansial untuk ini membelanjakan infrastruktur ini juga yang kemudian kita belum cukup untuk membiayai itu, kemampuan daerah kita belum? Sebenarnya tidak juga. Saya sudah coba cerita-cerita dengan teman-teman dari bagian di dinas kesehatan. Iya. Mereka kasih tahu bagaimana ada uang yang banyak, tapi dibangun lagi gedung. Ternyata ada beberapa gedung kita cek kayak rumah sakit Ukur Larang ya, kalau kita lihat. Katanya sudah diresmikan tapi tidak digunakan sampai sekarang dengan dana yang sangat fantastis itu. Akhirnya apa? Harusnya kalau menurut saya Rumah Sakit Magreti sekarang harusnya dia tinggal mengisi saja. Mengisi alat-alat diagnosis yang bagus, alat pemeriksaan yang bagus, laboratorium yang bagus. Dia tinggal membayar saja jasa dokter yang bagus. Barang yang sudah ada diperbaiki dulu, pasti hasilnya lebih maksimal. Karena Bung Karten, saya pernah tugas di Rumah Sakit Namlea. Rumah sakit di Namlea Pulau Buru itu lebih kecil dari kita punya Magreti sekarang. Itu tahun berapa itu Pak Dok? Saya tahun 2007 kalau tidak salah di sana. Itu dia punya rumah sakit itu sudah dari rumah sakit kecamatan. Ternyata rumah sakit sudah dari kecamatan Pulau Buru dulu, waktu masih Provinsi Maluku. Dia sudah punya rumah sakit. Dan rumah sakitnya itu sudah ada dokter bedah, ada dokter kandungan, ada dokter radiologi, ada dokter anak, ada dokter penyakit dalam untuk pelayanan dasar. Dokter anestesi. Dia datangkan semua karena dia tahu bahwa penting sekali pendidikan kesehatan, penting untuk melayani orang yang sakit. Dia datangkan itu dari zaman kecamatan dan dia tinggal tambah alatnya. Jadi kita kerja cukup puas di sana. Kalau bandingkan lagi yang lebih canggih lagi di Tidore, waktu saya tahun 2010 saya di Tidore, 2010. Sama, lebih bagus lagi, lebih mewah. Dia datangkan semua dokter di sana, ada lebih lengkap lagi dan gedungnya yang lebih besar. Dan yang lebih luar biasa, dia bisa orang dari luar Pulau Tidore itu lebih suka dari misalkan dari Ternate atau Halmahera datang berobat ke sana karena dia punya fasilitas dan tenaga kesehatannya, dokternya, dan itu fasilitasnya sangat Dari bagus. kondisi seperti itu, apakah karena memang perhatian pemerintahnya terhadap kesehatannya ini? Sangat. Selain perhatian pemerintahnya terhadap kesehatan, pelayanan masyarakatnya bagus, dia ternyata menguntungkan Bung Karten. Ternyata dia menguntung. Jadi saat itu saya dikasih tunjuk bahwa ternyata rumah sakit Tidore sana dia menghasilkan PAD tertinggi buat daerah. Dari ini. Selain dia melayani kesehatan, PAD-nya terbesar buat memasukkan daerah. Jadi ternyata menguntungkan. Jadi rumah sakit itu tidak rugi Bung Kartens. Karena saya kerja juga di rumah sakit, salah satu rumah sakit terbesar di Indonesia Timur, Makassar. Swasta. Dia kurang lebih 60% pasiennya BPJS, 60, kadang-kadang sampai 70% pasiennya BPJS. Dan untung, kalau diputus BPJS dia rugi. Dia sebenarnya tidak untung. Tapi jadi Dokter Boy tadi perbandingan di beberapa tempat yang kemudian Dokter Boy langsung bertugas di situ dan melihat secara langsung seperti itu. Kira-kira di Tanimbar dengan tadi gambaran yang tadi dokter sampaikan ya, apa kira-kira yang memang faktor apa yang berpengaruh ke situ? Kalau saya lihat ketidakseriusan atau dia menyepelekan kesehatan. Dan bisa digabung juga dengan pendidikan sekaligus ya, kurang peduli. Bisa dibilang tidak peduli. Alasannya apa? Sebenarnya infrastrukturnya sudah ada. Infrastruktur gedungnya kalau kita bicara ya sudah ada, tinggal dibagusin saja tenaganya, alatnya dimasukin, tinggal dibagusin. Tidak perlu bikin bangunan-bangunan baru. Karena saya lihat juga bangunan baru itu juga beberapa bangunan yang kita datang lihat juga tidak digunakan. Kita contoh satu-satu. Ukur Larang juga tidak digunakan. Walaupun ada dana katanya besar sekali turun. Dan saya sudah cek pembangunan itu dan saya sudah cek salah satu
orang dari Dinkes. Itu kan pakai dana DAK. Kita coba pergi lagi. Itu kan bisa digunakan kayak di Tutu Kembung. Sama. Sudah diresmikan oleh pejabat, oleh pemerintah kita, bupati sebelumnya. Tapi listrik belum masuk. Akhirnya tetap mereka menggunakan puskesmas yang lama. Berarti bisa dibilang sia-sia dong pembangunan gedung itu ya? Jelas, sudah pasti. Kan uang besar itu, Bung Karten. Padahal di lapangan tidak jalan. Belum lagi Dokter Boy, beberapa puskesmas, rumah sakit yang dibangun di beberapa ini yang kemudian sampai sekarang gedungnya sudah jadi, tidak difungsikan ya? Sama banyak, kayak di Adaud juga begitu. Juga di tempat saya juga di Lingat itu kan juga bangunannya sudah hampir jadi. Iya. Sama, kita sudah jalan. Dan kita jalan yang puskesmas, harusnya kan dia memperkuat saja yang sudah ada dulu. Iya. Ternyata yang sudah ada juga nggak jalan. Kenapa? Tidak ada tenaga perawatnya. Tidak ada juga tenaga bidannya, mantrinya. Akhirnya dipalang. Tidak melayani pasien. Ya. Yang sudah ada. Harusnya dana yang sudah ada itu kita tinggal memperkuat dulu. Kalau sudah jalan baru kita menambah satu yang lebih bagus. Berarti betul ya. Jadi salah satu faktor yang penting adalah ketidakseriusan sebenarnya. Ketidakseriusan, malah dianggap tidak peduli, malah belum concern betul terhadap sangat tidak peduli. Padahal Dokter Boy kan pemerintahan sebelumnya juga kan mengusung visi dan misi kan sehat ya. Sehat, cerdas, katanya mandiri, berwibawa. Ternyata saya sudah jalan, jadi bersyukur juga. Dan kondisi yang tadi digambar oleh Dok, keliling-keliling tadi kan tidak... Kenyataan tidak ada, jadi kita sudah jalan sana, hampir tidak ada. Mereka obat tidak ada, jadi kadang-kadang saya jalan, sekalian saya lihat bawa obat, mereka tergantung sekali. Sangat tidak ada obat. Betul, Dok. Makanya kan kami lihat ya, Dokter Boy kan cukup intens keliling dari pulau ke pulau, kampung ke kampung, untuk beberapa yang kami lihat melakukan pelayanan medis pemeriksaan kesehatan, pengobatan gratis ke masyarakat. Apakah karena pelayanan medis yang dilakukan bagi warga kita oleh Nakes Pemda saat ini belum baik atau belum optimal, Dokter Boy, yang dilakukan? Ataukah adakah pesan yang ingin disampaikan kepada pemerintah melalui gerakan pengobatan gratis, pemeriksaan kesehatan oleh Dokter Boy ini? Ya betul, terima kasih Bung Karten. Beberapa kita jalan ya, mungkin saya kasih contoh saja ya. Mulai kita terutama daerah pulau ternyata. Pulau yang ada beberapa yang kampung kayak di Romnus. Contoh di Romnus itu ada puskesmasnya, tapi tidak ada tidak ada, sudah pasti tidak ada dokter. Dokter ya sudah pasti. Tidak ada perawat, tidak ada bidan, semua tidak ada. Jadi puskesmasnya tertutup. Itu kampung pulau kecil ya. Puskesmasnya sudah dibangun sejak kapan? Dokter? Sudah lama katanya, sudah bangun katanya, sudah bangun. Bangunannya lama. Berdiri megah, kokoh di situ, tapi ada tidak puskesmasnya ya lumayan lah ya untuk pelayanan dasar sudah cukup. Puskesmas pembantu sudah lumayan untuk pelayanan kesehatan dasar ya, sudah bisa, tapi tidak ada SDM, satupun SDM. Kalau kita yang ke kampung yang lama ya, seperti kayak Labobar gitu, yang jumlah penduduk yang besar, sama. Tidak ada perawat, dokter sudah pasti tidak ada. Tidak ada perawat, tidak ada bidan apa. Mereka tergantung dengan, yaitu, dukun kampung yang tidak sertifikasi. Jadi pengobatan seadanya. Kalau mereka mau berobat, harus pergi ke Wunla. Kenyataan. Jadi tidak ada. Dan di Wunla itu cuma dilayani oleh satu dokter. Sian. Terus kira-kira apa sebenarnya Dok ya, rumah sakit gedungnya dibangun tapi kemudian dibiarkan begitu? Itu yang saya bilang, ketidakseriusan dia menjalankan dia punya visi misinya. Padahal itu penting. Seharusnya kalau dia mengikut track saja seperti yang sudah dijalankan pemerintah sebelumnya, itu sudah bagus dan dia tinggal menambah saja. Karena katanya dana alokasi khusus bagus, besar. Tapi lebih banyak difokuskan untuk pembangunan infrastruktur gedung. Dia tidak harusnya, menurut saya ya, karena saya kesehatan lebih fokus itu, dia harusnya menambah SDM dan
alat-alat kesehatan di dalam untuk mendiagnosis supaya hasilnya lebih bagus. Jangan orang yang sudah dibawa ke rumah sakit akhirnya karena keterbatasan sumber daya manusianya dan alatnya akhirnya meninggal di rumah sakit. Akhirnya orang bilang bukan rumah sakit tapi rumah cepat mati ya. Kalau orang pakai singkatan kalau di Cipto sana RSCM, rumah sakit cepat mati. Gitu. Jadi realitas pelayanan medis kita maupun infrastruktur yang belum memadai di desa-desa ya, di pulau-pulau yang kemudian menggerakkan Dokter Boy untuk turun melakukan pemeriksaan dan pengobatan gratis, ataukah adakah pesan khusus yang mau disampaikan lewat gerakan ini? Sebenarnya itu ini namanya gerakan ini sebenarnya kita turun untuk cek keadaan masyarakat. Sekalian kita bawa obat sebenarnya. Jadi cek keadaan juga masyarakat. tidak ada motif apa-apa ya? Tidak ada motif apa saat itu. Ya jalan kita lihat. Memang kita lihat kenyataan ada begitu. Kemudian ada akhirnya saya sendiri mempunyai kerinduan untuk mau merubah itu, Bung Karten. Betul. Mau merubah itu dari sisi-sisi yang kecil-kecil ini. Betul dokter, dan memang terlepas dari ada anggapan publik kepada gerakan yang Dokter Boy dan tim yang lakukan saat ini, tapi terus terang kami lihat antusias, keinginan kuat dari masyarakat yang berbondong-bondong mau pergi periksa kesehatan karena itu kondisi yang memang mereka selama ini terjadi ketimpangan tadi ya, pelayanan medis kepada mereka yang tidak maksimal, sehingga ada sesuatu yang datang gratis, datang langsung ketemu mereka di kampung-kampung tanpa harus mereka datang ke kota. Mereka ini ya. Iya, betul Bung Karten. Jadi terakhir kita berobat, mereka kadang-kadang sudah tidak sakit, mereka kasih keluhan yang sudah 2 minggu yang lalu. Dia takut kalau muncul lagi. Jadi dia datang minta supaya ada obat, jaga misalnya, "Dok, saya sakit kepala." Sekarang masih sakit kepala. "Oh, sudah tidak, Dok." "Saya sakit lambung." Sekarang masih sakit lambung. "Sudah tidak, Dok." Terus kenapa Bapak mau datang atau Ibu mau datang ke saya? "Dok, saya mau minta obat saja, saya simpan, siapa tahu nanti saya sakit lagi." Kenapa begitu? Karena obat cepat sekali habis. Jadi itu untuk mengantisipasi sekali karena kondisi yang tidak akan lagi ya. Yang tidak ini. Bukan cuma di pulau-pulau ya Bung Karten ya. Itu di Pulau Yambina sendiri juga begitu. Kalau kita buka obat, mereka datang minta, "Dok, bisa saya simpan ini, bisa saya simpan ini." Karena apa? Karena cepat sekali obat-obat yang standar itu habis di puskesmas. Itu kenyataan. Jadi kira-kira pemeriksaan dan pengobatan gratis yang dokter lakukan ini memang dari betul-betul dari diri sendiri nih ya? Iya, ini sebenarnya dari diri sendiri, kita modal diri sendiri, kita jalan dengan memang karena keluhan dari masyarakat Bung Karten, dan memang kita kerinduan untuk mau melayani. Akhirnya terbentuk motivasi sendiri untuk melayani yang lebih bagus lagi. Kita harus jadi pemimpin. Karena tujuan jadi pemimpin itu ada cuma sederhana, melayani. Iya. Karena tugas pemimpin itu kan pelayanan. Bukan minta untuk dilayani. Karena moto saya punya Universitas UKI itu melayani, bukan dilayani. Dan itu juga yang menjadi yang bikin motivasi untuk gitu. Karena kesekedaan miris sekali, bukan cuma di pendidikan. Akhirnya mereka cerita keluh kesah, di ekonomi juga begitu, di pendidikan juga begitu. "Dok, kalau bisa Dok, jangan ini saja ini, bikin bangun sekolah." Apa saya punya hak bisa bangun sekolah? Gitu-gitu kira-kira. Dokter Boy sebagai anak pulau ya, saya sebut seperti itu karena memang orang tua ayah dari Selaru ya, jadi juga bagian dari anak Selaru, anak Pulau Selaru. Menurut Dokter Boy sendiri, bagaimana strategi atau pendekatan yang tepat dan optimal untuk pelayanan medis bagi warga masyarakat, mengingat ya secara geografis daerah kita gugus pulau dan laut pulau ya. Kan dokter kan baru keliling-keliling ini dan tahu ya bagaimana pelayanan dan pemeriksaan kesehatan, tapi kemudian dari pulau ke pulau, dari kampung ke kampung yang kemudian terpisah lewat laut ini, sepertinya kita butuh strategi dan model atau pendekatan juga dalam penanganan. Betul. Waktu kan saya sudah jalan ya sampai mulai dari Selaru sampai di Molomaru. Jadi saya sudah lihat ternyata infrastruktur
kesehatannya sudah ada, terutama kayak puskesmas itu ya Bung Karten ya sudah ada. Cuman untuk menambah untuk menambah SDM-nya itu yang kurang. Ya. Yang tadi saya sudah pernah contohkan tadi di Romnus tadi, tadi di Labobar. Nah, yang satu yang di hampir setiap kampung itu, desa itu sudah ada puskesmas. Puskesmas pembantu. Ya. Kalau puskesmas utamanya biasanya di ibu kota kecamatan. Nah, ada satu desa yang dia sama sekali tidak dibangun itu puskesmas, akhirnya mereka bikin puskesdes, pusat kesehatan desa. Dengan pakai dana desa. Dana desa ya? Karena tidak dibangun, itu di Wulmasa. Sama sekali tidak tersentuh. Jadi kebijakan dari pemerintah desa? Dari pemerintah desa mereka membangun namanya dia nggak mau bilang puskesmas. Dia bilang puskesdes. Dan mereka menggaji, dia punya tenaga, perawat, bidan, dan mantrinya pakai dana desa. Dia pakai insentif lagi dana desa supaya bisa mengisi itu. Dan dokter sudah sampai di sana dan lihat langsung ya? Saya lihat langsung. Karena saya sudah turun di sana, ada beberapa kasus diminta untuk saya melayani dari rumah ke rumah. Itu luar biasa dia. Terus ada satu kampung lagi namanya Tineman itu ya, Tineman luar biasa juga. Di sana memang dia punya puskesmas, tapi perawatnya dan bidan di sana tidak digaji. Dibayar, dikasih honor, tapi honor dibayar oleh dana desa. Tidak dapat honor dari pemerintah. Mereka lagi berusaha supaya di honor atau PNS dari pemerintah. Karena digaji pakai dana desa. Itu. Jadi menurut saya infrastruktur kesehatannya sudah ada, gedungnya sudah ada. Cuman yang kurang adalah tenaganya. Tadi di Lingada itu yang tidak ada, seperti Labobar tidak ada. Dok, saya dengar juga itu masih seputar situ juga itu Mitak itu juga kalau dokter mungkin sudah sampai atau belum, itu kan tidak ada juga tenaga medis sama sekali di situ. Sehingga kalau tidak salah yang saya dengar itu masyarakat yang misalnya sakit itu kan mereka harus ke ke desa tetangga yang ada tadi tenaga medis. Iya, mirip gitu kayak begitu. Sedang di aware saja kekurangan. Jadi dia harus ke Watmasa yang ada. Jadi ternyata banyak sekali kekurangan. Jadi banyak itu mereka kekurangan tenaga kesehatan, para medis. Kalau medis sudah hampir pasti tidak ada, dokter sudah tidak ada. Karena untuk kecamatan seperti Warmaktian saja sempat putus tidak ada dokter. Saya tidak tahu sekarang sudah ada dokter belum. Karena dengan kecamatan yang besar begitu sempat tidak dilayani oleh dokter. Padahal dengan jumlah jiwanya lebih dari 10.000. Tidak ada dokter. Kalau kita lari lagi ke Larat lagi ya, sebenarnya sudah ada untuk pelayanan pulau. Tinggal kita maksimalkan saja tenaga perawatnya, bidannya, dan perawatnya untuk mengisi itu. Memang problem karena tempat kepulauan. Mungkin kita harus kasih insentif yang lebih. Insentif lebih supaya dia dapat mau ke sana. Insentif lebih dalam bentuk materi, atau dalam bentuk kalau dia berhasil di pulau itu, mungkin di insentif jabatan lebih bagus lagi ke tempat yang lebih bagus. Jadi di sana, jadi di tempatnya yang dikasih insentif jabatan. Kalau dia berhasil di pulau yang terpencil itu, jadi ada senanglah dia bertugas di sana. Jadi ada reward juga juga buat dia. Karena memang kita harus tahu bahwa daerah itu akses masuk ke pulau itu kan sulit. Seperti pernah kita mau pergi ke Pulau Maru ya, Pulau Maru itu desa Nurkat. Itu akses masuk kan susah itu, Bu. Dokter sudah sampai sana juga. Sampai sana. Kita akhirnya menginap hampir lebih dari 6 jam karena dia punya tempat pelabuhannya tidak ada. Di sana luar biasa juga begitu. Mereka ada perawat tapi lebih banyak insentif dari desa. Itu kenyataan. Jadi obatnya cepat habis. Jadi mereka senang sekali kita datang
bisa melayani, mereka minta untuk melayani pasien dari rumah ke rumah. Dan emang kenyataan bahwa sebenarnya fasilitasnya sudah ada. Tinggal kita kasih insentif supaya perawat atau bidan bisa mengisi tempat itu. Dan bukan berarti kita kekurangan perawat, bidan, atau mantri ya. Ada. Tapi pemerintah tidak sanggup membayar mereka. Itu. Karena banyak sekali. Banyak sekali, saya tahu banyak. Karena saya ketemu orang-orang yang tadinya dihonorkan sebagai perawat di sana, dihonor pemerintah, mereka putus karena tidak dibayar lagi. Itu kira. Sebenarnya ada. Iya. Kita tinggal menambah insentif. Memang saja. dari kondisi real yang dokter paparkan ini, karena memang sudah turun langsung dan melihat secara langsung ya, bukan mendengarkan dari orang, tapi mengamati, melihat langsung. Sebetulnya memang cukup memprihatinkan ya kondisi kesehatan kita di Tanimbar sebetulnya. Sangat memprihatinkan. Karena itu kenyataan di lapangan. Jadi banyak yang ada contoh yang kayak di Romnus tadi, itu ada satu anak muda, dia bilang mereka pernah satu pasien ibu-ibu bermasalah dengan sakit, ada perdarahan. Karena tidak ada puskesmas, mereka harus bantu. Puskesmas bantu bawa ke Somlaki karena tidak ada pertolongan pertama sampai memang hidup di Somlaki Magreti, tapi karena pertolongan tidak maksimal akhirnya meninggal di rumah sakit. Lagi-lagi soal ini infrastrukturnya. Ya, karena daerah-daerah itu kan aksesnya susah. Sulit. Aksesnya susah, jadi otomatis dia butuh waktu untuk sampai. Jadi minimal daerah itu harus ada pelayanan pertama. Jadi namanya kalau di mau kedokteran itu namanya life saving. Jadi kita life saving dulu, kita bantuan hidup dasar namanya. Kita bikin dulu dia cukup maksimal, baru kita transport ke fasilitas kesehatan yang lebih bagus. Itu. Ternyata kita tidak bisa melayani bantuan hidup dasar. Akhirnya seadanya ditransport dan kondisinya yang tidak bagus, akhirnya mengalami perburukan walaupun sudah sampai di fasilitas kesehatan yang bagus, akhirnya meninggal. Gitu. Itu makanya memang tidak salah ya kalau kemudian ada stigma di masyarakat ya saat ini bahwa kalau sakit lalu pergi ke rumah sakit, mereka sepertinya tidak berharap lebih, karena yang sudah terjadi adalah ini anggapan mereka ya bahwa ke rumah sakit yang pulang belum tentu sembuh, tapi yang pulang bisa saja ya mayat. Ya stigmanya itu sebenarnya itu stigma ya, karena mereka selalu ada banyak juga keluarga ya kalau cepat bawa ke rumah sakit bisa meninggal. Ya kenyataan begitu, tapi tidak selalu, tidak betul juga sebenarnya. Ada yang juga tertolong, tapi ya itu. Karena fasilitas kita kurang. Fasilitas bukan cuma SDM, tapi ini juga alatnya kurang. Itu kenyataan. Akhirnya dengan pemeriksaan dan diagnosis adanya, akhirnya penatasan juga penanganan juga kurang maksimal, akhirnya tidak tertolong. Jadi memang cukup miris, Bung Karten. Baik, Dr. Boy. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yakni warga yang cerdas ya, sudah tentu terkait langsung juga dengan bagaimana manusia atau warga yang sehat. Dan tugas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, tetapi juga kualitas hidup warganya, di dalamnya adalah kesehatan warga, dan memang itu kewajiban pemerintah. Sehingga salah satu visi dan misi dari pemerintahan sebelumnya ya yang kita tahu yaitu sehat, cerdas, dan lain-lain itu. Tapi kemudian pertanyaannya ya, yang kemudian pasti semua orang bertanya, sejak 5 tahun terakhir ini, apakah masyarakat kita sudah sehat dan cerdas? Bagaimana tanggapan Dr. Boy? Malah terkesan opposite-nya, terbaliknya. Karena kita pergi bagaimana mau sehat kalau fasilitas kesehatan ada, tapi tidak ada obat, tidak ada tenaga kesehatan. Dan itu kenyataan. Tenaga kesehatannya bisa paramedis, itu perawat bidan, atau tenaga kesehatannya itu dokter. Karena kita otomatis sudah kekurangan. Bukan karena mereka kurang, tapi tidak difasilitasi, tidak dibayar. Kedua, mau cerdas bagaimana? Kalau kita tiap
daerah itu cuman SD aja, cuman SD satu kampung, cuman SD tidak ada SMP-nya. Dalam satu kecamatan ada yang 9, dalam satu kecamatan ada 9 desa, itu cuman satu SMA. Bagaimana memulai orang cerdas, padahal itu orang mau pendidikan dasar harusnya kan 12 tahun. Itu kan amanat undang-undang. Bagaimana orang mau cerdas? Bagaimana itu dia mau bisa memenuhi hidupnya? Karena dia akan hidup seadanya. Sudah kurang cerdas. Ekonomi juga mirip. Jadi hampir penyertaan pemerintah buat pelayanan dasar sangat kurang. Padahal itu adalah kewajiban pemerintah. Padahal itu kewajiban pemerintah. Cara pelayanan dasar ini. Pelayanan dasar itu. Baik, Dokter Boy. Saat ini juga persoalan kesehatan di daerah kita juga yaitu persoalan stunting, dan saya sudah bicarakan hal ini juga dengan dokter sebelumnya di podcast edisi sebelumnya. Dan pemerintah saat ini sedang konsen terhadap penurunan stunting di daerah kita. Pertanyaan saya masih sama juga dari perspektif Dokter Boy, mengapa di Tanimbar persoalan stunting cukup tinggi dan bagaimana mestinya penanganannya dari kacamata Dokter Boy sendiri? Iya, memang stunting itu problem ya. Bisa problemnya internal, problemnya eksternal. Internalnya dari harusnya dilihat secara umum, komprehensif gitu ya. Internalnya dari orangnya. Jadi orangnya, eksternalnya dari penyertaannya, jadi dari dokternya atau apanya. Jadi banyak itu dia faktor. Jadi faktor stunting itu bisa dari ibunya pertama. Ibunya kalau pendidikannya tidak bagus, dia tidak tahu bahwa hamil itu perlu kontrol selama 9 bulan masa kehamilan. Dia harus kontrol. Jadi kita sebagai pemerintah kita harus ada di situ. Kita mengedukasi masyarakat supaya kalau ada ibu hamil selalu kontrol. Ada trimester pertama berapa kunjungan ke bidan. Nah, itu yang penting sekali. Ternyata kita kekurangan di situ. Kedua, mengenai apa yang lain, selain itu penyertaan juga pemerintah kayak tenaga kesehatan juga. Tenaga kesehatan untuk mengontrol itu juga tidak ada. Jadi eksternalnya tidak ada dan kedua ekonominya masyarakat. Betul. Bagaimana ekonomi dia mau bagus. Misalkan selama kehamilan dia harus makan protein tinggi, asupan protein dan vitamin. Kalau dia tidak bisa, dia tahu bahwa oh ternyata makan ikan itu atau makan telur sangat penting selama kehamilan. Edukasinya harus ada. Jadi kenyataan itu tidak ada. Edukasinya penting. Kalau orangnya ibunya kurang pendidikan tinggi, ada edukasi dari luar eksternal, dari bidan, perawat atau dokter. Tapi ternyata kita punya dokter, perawat, bidan juga tidak ada. Akhirnya stunting tetap ada, tetap tinggi. Bagaimana juga dia mau pergi memeriksa sebenarnya dengan biaya jadi juga. Butuh biaya juga, karena apalagi terutama yang di pulau. Pulau. Jadi itu faktor pendidikan sangat penting. Ibunya. Selain faktor pendidikan, misalkan dia pendidikan bagus, faktor eksternalnya harus ada dia bidan atau dokter atau dia bisa kontrol ke sana. Ternyata eksternal juga tidak ada, akhirnya otomatis mereka menganggap makan sudah cukup. Efeknya apa? Stunting kita di Maluku cukup tinggi dan katanya KKT ini termasuk yang paling tinggi di Provinsi Maluku. Jadi memang tidak salah ya kalau kita bicara kesehatan tidak terlepas dari pendidikan. Tidak lepas dari pendidikan, tidak lepas dari ekonomi. Jadi kalau ekonominya dia juga tidak bagus, otomatis begitu juga. Jadi sebenarnya ya kayak itu, sudah lahir juga begitu. Dilahirkan ASI, ASI, dia boleh minum ASI eksklusif selama 6 bulan. Bagaimana makan setelah itu? Makanan tambahan. Bagaimana penyertaan juga dokter di situ untuk dia tahu bahwa oh ternyata anak usia 1 tahun dia harus konsumsi makanan tambahan ini. Itu balita 1 tahun. Bagaimana balita 2 tahun penyertaan dia makan segini. Edukasi kita harus rutin. Jadi itu kita harus secara umum, secara utuh bahwa itu harus butuh secara keseluruhan. Dan kalau kita lihat dari agenda, kalau kita buka lagi dari Depkes, dia menganjurkan harus penyertaan edukasi terhadap ibu hamil, butuh bidan, butuh dokter anak, minimal dokter umum, dan itu semuanya. Dan ekonomi itu penting. Pemberdayaan, kalau masyarakat ekonomi lemah, pemerintah harus supply makanan
menginovasi makanan tambahan, menambah ASI. Karena ekonomi juga penting. Tapi kita punya ekonomi kan cukup turun juga, Bung. Jadi ternyata mereka bagaimana mau sentuh itu makanan tambahan buat bayi, akhirnya otomatis stunting juga meningkat. Kalau sudah terjadi stunting, ya kadang-kadang akhirnya angka kesakitan juga meningkat. Jadi efeknya apa? Kalau sudah mudah sakit, kalau dia sudah stunting, dia otomatis dia gampang terjadi kematian. Terus efeknya, misalkan dia survive ya dari stunting, otomatis apa? Intelijensia dia menurun. Anak itu. Efeknya apa? Kita terbelakang. Jadi kalau misalkan dia lolos dari stunting, dia besar, otomatis dia punya berbeda dengan orang yang normal. Ya, itu juga yang membuat itu yang membuat indeks indeks pembangunan manusia kita jadi tertinggal di Provinsi Maluku. Jadi memang sebenarnya harus itu pemecahannya dari akar masalahnya. Masalahnya dulu dilihat, karena itu berhubungan. Jadi pendidikan, pelayanan kesehatan dan ekonomi rakyat kecil itu. Itu bisa lepas dari ekonomi. Karena dia tidak lepas itu semua secara utuh kita harus lihat. Nah, Dokter Boy, berbagai persoalan mendasar, salah satunya persoalan dasar di Tanimbar saat ini ya, yang tadi kita Dokter Boy sudah banyak menyampaikan terkait juga fakta empiris di lapangan. Maka sebetulnya kita membutuhkan kepemimpinan yang kuat sebetulnya ya, dan cepat bertindak mengatasi berbagai persoalan di daerah. Menurut Dokter Boy sendiri, kepemimpinan di daerah seperti apa yang kita butuhkan ke depan? Sebenarnya kita butuh pemimpin yang mau melayani. Dia harus mau melayani dengan hati. Itu penting sekali. Kalau orang tidak mau melayani dengan hati, tidak usah jadi pemimpin. Kalau dia mau datang, mau kerja sebagai pemimpin, jangan. Atau dia mau datang cari kerja, jangan. Atau dia mau datang cari uang di situ, jangan. Karena jadi pemimpin itu, jadi pelayan itu tidak harus. Kau harus berkorban waktumu dan berkorban uang. Itu sangat, dan dia harus melayani dengan hati. Hati ya, Dokter. Harus melayani dengan hati. Karena betul tadi ya, kalau kita bicara pemimpin yang datang dengan konsep yang banyak dan sebagainya ya, dengan berbagai visi dan misi ini, tapi kemudian kalau itu kemudian tidak terimplementasikan dengan baik, itu soal. Pasti Kakak, masalah. Itu pasti jadi problem. Dan untuk melayani masyarakat itu butuh komitmen yang keras. Karena itu sebenarnya sudah ada. Dia tinggal mau atau tidak ya? Mau atau tidak. Itu kenyataan. Karena kemauan itu sangat penting. Ya. Karena kita jadi pemimpin itu kan tugasnya untuk melayani. Ya, betul. Itu saja, pelayanan. Jadi pemimpin itu pelayan. Ya. Nah, Dokter Boy, menjelang Pilkada 2024 di Tanimbar, banyak tokoh yang ingin bertarung mengambil alih kepemimpinan daerah ke depan. Dan salah satu tokoh dari kalangan pemuda, yakni juga Dokter Boy ya. Ya, betul sekali. Masih malu-malu. Jadi memang wajar kalau kemudian dalam podcast ini juga kami akan juga bertanya juga terkait bagaimana Dokter Boy dalam posisi ketika kemudian sudah dengan tegas menyatakan mau mengambil alih kepemimpinan di daerah ke depan. Nah, mengapa seorang Dokter Boy yang sukses dalam profesinya sebagai dokter, ya, yang tadi sudah Dokter Boy gambarkan, tugasnya di Makassar di rumah sakit, dokter spesialis lagi, kemudian tidak cukup sampai kemudian sebagai dokter, tapi kemudian juga sebagai pendidik ya, mendidik ya generasi muda yang akan juga menggantikan posisi Dokter Boy juga ya, artinya juga akan melayani masyarakat lewat profesi sebagai dokter ya. Tapi kemudian dokter mau maju ya sebagai calon kepala daerah, atau bisa dibilang sebagai salah satu kontestan nanti di Pilkada Tanimbar ya. Baik itu saya tidak tahu apakah sebagai bupati atau wakil bupati. Nah, pertanyaan saya, apa yang kemudian memotivasi Dokter Boy untuk kemudian mau maju di Pilkada Tanimbar tahun 2024? Sebenarnya yang tadi kita sudah bahas tadi sedikit, sebenarnya sudah ada gambaran ya, Bung Karten. Karena itu kita
sangat kekurangan dalam pelayanan dasar. Pelayanan dasar. Yang tadi kita bahas. Pelayanan dasar apalah? Kesehatan dan pendidikan. Karena saya bertugas di Makassar sana, saya banyak sekali dapat itu rujukan dari Somlaki, Tanimbar. Ya? Dari mana saja. Mau dari Selaru, Sera, Larat, Fordata. Berobat di sana. Berobat di Makassar. Ada yang langsung berobat ke saya atau berobat ke dokter spesialis yang lain. Banyak. Dan selalu, kadang-kadang saya tidak kenal. Mereka melewati Ambon, langsung mereka mau di Makassar. Kadang-kadang dia butuh, biarpun di rumah sakit lain mereka cari saya. Dan dengan biaya yang sangat mahal. Itu, terus apalagi, dan mereka butuh waktu. Dan itu kalau kita pulang juga, saya selalu berlibur juga, itu seperti orang selalu lihat itu kalau di pasar-pasar, mereka kita makan ya di salah satu restoran, kata orang di Tanimbar ini tambah menderita dok. Bilang, kata orang susah. Jadi di pasar-pasar hampir sama, kita jalan-jalan berlibur, mereka susah hidup. Seperti cuman rutinitas saja, pergi sekolah sebagai rutinitas, atau pergi kuliah sebagai rutinitas. Seperti mereka sudah jalan sendiri tanpa ada pemerintah di situ. Dan terbelakang, kita harus jujur. Jadi itu yang mendasari saya, karena kita makin terbelakang, mungkin butuh pemerintah yang baru. Dan saya coba, ternyata jadi pemerintah itu tidak terlalu harus orang hebat-hebat sekali. Cuman mau saja, dia mau melayani atau tidak. Itu saja. Karena butuh orang yang mau melayani. Dengan hati ya. Dengan hati. Ya? Itu. Dan itu yang bisa merubah kata orang punya nasib. Kalau kita begini-begini terus nanti. Jadi memang menghadapi berbagai keluhan-keluhan masyarakat ya, lebih khusus terkait dengan persoalan kesehatan ya, yang kemudian membuat Dokter Boy terpanggil ya untuk kemudian harus masuk dalam sistem sebetulnya kan, karena sebenarnya kalau di luar pun memang tidak bisa berbuat banyak ya sebenarnya. Jujur, sangat tidak. Karena memang kalau hanya sebagai dokter dan melayani memang tidak bisa. Karena saya sudah coba tanya-tanya juga teman-teman yang sudah ada di sistem, mereka menderita. Akhirnya mereka keluar dari sistem itu dan keluar dari Tanimbar. Sama. Begitu. Ternyata karena mereka sudah tidak bisa memperbaiki dalam sistem itu, malah mereka keluar supaya mereka nyaman. Padahal untuk merubah itu kita butuh orang yang mempunyai kekuasaan besar. Untuk merubah, kita punya standar pelayanan yang ada di sini. Karena standar pelayanan di bidang apapun, di apapun, supaya terutama pelayanan dasar masyarakat, yang tadi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat kecil. Jadi Dokter Boy memang mau mengambil alih kekuasaan ke depan ya. Sebagai kalau mengambil alih, mau merubah, mau merubah saja nasib kata orang. Ya, lewat kontestasi di Pilkada 2024. Dan untuk merubah nasib kita bukan jadi anggota DPR. Karena dia ada pembuat undang-undang. Kalau mau merubah nasib kita harus jadi eksekutor ya. Kita harus eksekutor. Dan eksekutor cuma ada di bupati. Jadi Dokter Boy kan mau mau sebagai bupati atau wakil bupati, karena kan saya dengar kan waktu awal juga kan yang gencar itu kan sebagai calon wakil bupati. Kok akhir-akhir ini sudah terdengar ini sebagai calon bupati. Nah ini kita perlu penegasan dari Dokter Boy, maju sebagai calon bupati atau sebagai calon wakil bupati. Yang tadi saya bilang, untuk mengeksekusi dan memperbaiki ketua nasib, kata orang harus jadi 01. 01, bukan 02 bukan ya. 02. Karena kan juga beredar juga bahwa Dokter Boy mau dengan berpasangan dengan salah satu ini juga. Dan harus jadi bupati. Karena bupati itu yang paling yang akan merubah nasib. Karena rata-rata kalau kita lihat pengalaman kita punya pemerintahan dari bupati pertama, bupati kedua, selalu begitu. Karena yang keputusan jelas di bupati. Karena undang-undang juga begitu. Tidak ada kekuasaan di wakil bupati. Kekuasaan ada di bupati. Dan kita butuh bupati atau apapun, siapapun mau datang untuk melayani kotoran Tanimbar. Dan dia harus melayani dengan hati. Bukan dia menjanjikan sesuatu yang cuma di awan-awan. Berarti kita catat, nanti kita akan panggil Dokter Boy lagi ke depan kalau sudah resmi sebagai calon bupati.
untuk wawancara setuju. lagi di podcast Suara Setuju. Unlesa. Ya. Nah, Dr. Boy sebagai calon bupati nanti, apa yang menjadi visi dan misi calon bupati Dr. Boy jika nanti bertarung di Pilkada 2024? Sebenarnya visi kami sebenarnya tidak terlalu muluk-muluk ya. Kita cuma bikin kita Tanimbar lebih sejahtera, Lebih sejahtera. lebih maju, dan kotoran lebih berbudaya Duan Lolat. Kita pakai itu sebagai patokan. Itu saja. Bagaimana visi misi sejahteranya? Sejahtera harus dia otomatis ya. Dia harus kuasai, dia harus puas secara batin, dan dia bisa menikmati hasil pembangunan kita. Pembangunan apa saja? Pembangunan dalam bentuk pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar itu. Dan dia bisa cukup pasandang dan pangan. Dan kotoran harus maju ya. Maju dong, kita harus bersaing dengan kita kabupaten yang lain. Karena selama ini kan kita urutan paling belakang. Kita harus bisa bersaing. Dan kita maju untuk menikmati hasil itu. Iya. Dan itu sangat penting Dr. Boy. Sebelum kita berpikir yang tinggi-tinggi, sebetulnya yang tadi kita bicara soal kewajiban pemerintah untuk pelayanan dasar sebenarnya. Itu yang harus. Kalau mau sejahtera kita harus pelayanan dasar. Pelayanan dasarnya apa? Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat kecil. Itu saja. Itu masuk dalam indeks pembangunan manusia. Dan kita nomor 2 dari belakang. Kotoran cuma unggul dari Basudara Kotoran di MBD. Padahal kita sudah 24 tahun nanti Oktober nanti. Kasihan, katanya kotoran kaya. Padahal sebenarnya MBD juga ini ya, pemekaran dari kita ya sebenarnya. Pemekaran dari kita. Dulu dengan kita mereka keluar, mereka sudah. Tapi dia lebih unggul dari kita, Bung Kartens. Dia lebih unggul dari kita karena kita ada satu lagi. Kita miskin ekstrim paling banyak di KKT. Di semua kabupaten kota di Provinsi Maluku. Padahal kita kaya. Maka menjadi memang PR bagi kepemimpinan berikutnya nih. Nah, jika Dr. Boy misalnya nanti dalam kontestasi Pilkada 2024 terpilih, apa yang menjadi perhatian dan langkah Dr. Boy dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Tanimbar? Bagaimana mensejahterakan masyarakat Tanimbar? Tadi yang Dr. Boy sebut visi dan misi Dr. Boy, sejahtera salah satu. Pertama kalau jadi kita harus bikin birokrasinya yang lebih profesional ya. Pasti kita harus bikin ya birokrasi yang supaya tergantung pembangunan yang lebih bagus. Karena kita lihat itu kita punya birokrasi ini sudah terlalu agak kurang bisa dibilang kurang profesional. Karena kalau kita sudah jalan banyak sekali terlalu lambat dalam perizinan dan lain-lain. Kita harus bikin seprofesional mungkin dan transparan. Itu pertama, supaya kotoran bisa lebih maju. Birokrasi kotoran, karena penyertaan pemerintah sangat penting, birokrasi sangat penting dalam pembangunan kotoran. Kedua, kotoran harus tingkatkan itu. Dengan sendirinya kotoran harus meningkatkan kotoran punya PDB ya kita ya sebenarnya. Pendapatan domestik kita harus kasih naik. Karena kita kaya sekali di perikanan. Kalau kita perikanan yang paling utama dikelola dengan baik. Kelautan dan perikanan, karena hasil alamnya sangat luar biasa. Nah, kita punya hasil alam sangat luar biasa. Karena saya sudah jalan, saya tahu luar biasa. Dari ikan lah macam segala jenis macam ikan yang bisa dibawa dan kaya sekali. Mulai dari taripang macam-macam, dan itu sangat banyak. Rumput laut itu penting. Kalau kita kelola itu dengan baik, kita bisa sejahtera. Hasil itu tanaman juga, sayuran juga gitu juga, sama, hampir mirip. Kalau kita bikin kelola bagus. Karena kayak ubi-ubian yang ada di Yamdena Timur ini, kalau kita kelola yang baik, kita bisa bikin pemberdayaan, jadi makanan yang jadi. Ya makanan yang kalau orang jual pasar udah laku busuk dibuang, harusnya kalau kita tampung bisa jadi bahan produk ini ya, kayak apa, jadi apa, diolah ya, diolah. Selain hasil laut juga mirip, kalau kita kelola baik bisa jadi barang yang jadi, otomatis pendapatan masyarakat kita bisa sangat meningkat.
Iya. Jadi kalau kita kerja secara continuous, hasilnya juga luar biasa. Ketiga, saya visi yang sederhana pendidikan tadi. Pendidikan dan kesehatan. Iya. Itu. Nah, kalau Dr. Boy sudah menyinggung soal pendidikan, kebetulan juga kita di kampus. Ya. Nah, saya ingin tahu juga bagaimana komitmen Dr. Boy ya dalam hal pendidikan ini, lebih khusus di pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi, luar biasa. Kita harus tingkatkan, jelas ya kalau pendidikan tinggi. Sebenarnya pendidikan tinggi kayak Unlesa ini sudah cukup maju sekali ya. Atau yang banyak saudara kita yang pergi sekolah di Tual atau Ambon sudah bagus ya. Yang kurang di kita sekarang malah pendidikan dasar, Bung Karten. Pendidikan dasar, karena otomatis pendidikan dasar kan 12 tahun ya, Bung Karten. Karena kita kekurangan di situ. Ada orang banyak sekali kalau kita ke pulau-pulau sana ya, yang terutama di Molomaru, Warlabobar, itu cuma mereka punya ijazah cuma SD. Tidak bisa menunjukkan diri ke SMP. Karena tidak ada sekolahnya. Dan kalau ada sekolahnya cuman dalam satu pulau, beberapa pulau itu cuma ada satu. Ya. Bagaimana dia mau bagus? Yang bisa menikmati itu orang yang ada uang. Bagaimana dia mau ada uang? Kalau dia punya skop ekonomi, mereka cuma bisa makan, bisa kumpul uang, cuma makan secukupnya, habis itu mereka tenang. Jadi pendidikan dasar yang paling penting. Mungkin kalau pendidikan dasar dan SMA kita harus itu. SMA juga cuma 1-2 dalam satu kecamatan. Ke depan kami tidak muluk-muluk, Bung Karten. Kami cuma mau bikin mungkin sekolah khusus, mungkin khusus SMK. Itu yang paling penting. Supaya orang kualitasnya langsung jelas. Ya. Kita lihat kayak di Selaru, kita bikin klaster saja ekonomi. Di Selaru itu kan paling banyak kaya akan hasil laut dengan perikanan ya. Kita bikin saja SMK sana. SMK perikanan dan kelautan. Dan dia fokus di situ. Di Sierra juga, Sierra kan sudah ada. Kita mau perbaiki saja di situ. Karena kalau kita buat SMA lagi, dia harus sekolah lagi. Minimal dia kuliah lagi. Dengan skill yang kurang. SMK dia sudah ada pelatihan. Untuk sama, di Warlabobar dan sana kita bangun SMK. Dan untuk membangun itu mungkin tidak perlu kita gedung baru. Karena saya sudah cek di sana, SMA kita itu kan cuma sekolah pagi, Bung Karten. Mungkin sementara kita gabung saja dulu di SMA-nya. Dia SMK-nya sekolah sore. Tinggal kita kerjasama dengan fasilitas-fasilitas yang dia harus praktek itu kita cari. Karena kita tidak perlu lagi butuh infrastruktur baru. Jadi mungkin kita numpang saja SMK-nya di SMA-nya itu. Jadi mungkin kalau di sini kita bikin SMK perhotelan kayak pariwisata untuk kita punya fasilitas tempat-tempat spot-spot pariwisata sangat betul, banyak. Dokter, karena memang potensi pariwisata kita juga sangat tinggi. Tapi belum dikelola. Belum mau dijual. Padahal itu zaman Bupati pertama ya, Bapak Mangun, itu sudah menjual ya, sudah cukup bagus. Cuman ditingkatkan sedikit saja atau jalankan sudah sangat bagus. Pada dulu itu sudah ada. Padahal pantai-pantai bagus, mulai dari Matakus, Anggormas, Nuyanat. Yang di utara ada pantai Pulau Makassar, Romean, wah luar biasa sekali. Ketimbang kita pergi ini ya, fokus ke soal potensi alam danau dan sebagainya. Iya, padahal kita ini potensi kita kan pantai laut, ngapain danau? Padahal kita pantai-pantai sangat bagus. Kan kita ini pulau kecil, ngapain bikin danau? Mungkin danau itu bikin jadi sumber air aja. Karena kita kekurangan sumber air. Harusnya dibikin embung-embung atau bikin bendungan. Bukan bikin tempat wisata danau. Karena wisata laut kita sangat bisa dijual. Betul. Itu orang sangat suka. Dan saya suka sekali itu. Dan itu banyak yang mau. Baik, Dr. Boy, ini tadi wah luar biasa sekali ya. Kira-kira gambaran yang Dr. Boy ingin lakukan ya ke depan, misalnya dalam ketika misalnya nanti dalam konsultasi Pilkada 2024 masyarakat memberikan amanah kepada Dr. Boy. Tapi kemudian kami ingin Dr. Boy kira-kira meyakinkan kita ya apa yang dimiliki oleh seorang Dr. Boy sehingga memang pantas
diperhitungkan dan pantas dipilih ya oleh masyarakat Tanimbar sebagai bupati ke depan? Bung Karten, saya ini dokter ya, dipanggil Dokter Boy, saya dokter, tapi saya juga dosen, saya guru. Dan kita penting sekali bahwa yang bisa merubah kotoran nasib itu orang yang mau melayani dengan hati. Dan tugas saya sebagai dokter adalah pelayan pasien. Saya tahu bagaimana pasiennya susah, pasien sakit, pasien datang sakit, sudah begitu nggak punya uang. Banyak sekali kita di dunia kedokteran itu ada waktu tertentu kita pelayanan gratis buat orang yang tidak mampu. Dan kadang-kadang orang itu dia mau tersentuh kayak begitu pelayanan dasarnya. Dan saya punya kemampuan itu untuk pelayanan. Selain juga saya juga dokter, saya dosen, saya mengajar, saya guru. Bagaimana saya juga mengajar calon-calon mahasiswa, calon-calon dokter umum. Saya juga mengajar calon dokter bedah, jadi saya tahu itu. Bagaimana penting sekali pendidikan dan kesehatan. Dan kita sangat kurang di situ. Kedua, saya punya hati untuk melihat orang yang bagaimana susah mengenai ekonomi kecil, bagaimana kita jalan di kampung yang orang punya tanam ubi-ubian, tapi dia tidak bisa jual terpaksa kita beli dengan harga sangat murah. Padahal itu kalau dikelola dengan baik sangat bagus. Jadi kita tidak muluk-muluk. Jadi tidak muluk-muluk harus hebat sekali sebagai pemimpin. Yang penting kita mau melayani saja. Dan saya merasa saya bisa melayani itu. Karena saya punya tugas datang pemimpin untuk melayani. Dengan kemauan, komitmen yang berangkat dari hati, kemudian kemampuan sumber daya yang dimiliki saat ini bisa. Dan saya punya kemampuan bisa itu. Dan saya datang di sini bukan cari kerja. Karena saya sudah ada pekerjaan Bung Karten. Saya sudah ada kerja di rumah sakit yang cukup bagus dan penghasilan saya dan istri saya sudah cukup bagus. Tidak harus datang cari kerja di sini. Saya datang di sini mau melayani saja. Itu. Dan untuk melayani itu bukan jadi wakil atau mau jadi dewan, kita harus jadi bupati. Karena bupati yang bisa merubah kotoran punya nasib. Karena kotoran sudah sangat tertinggal. Baik, Dokter Boy, sebagai closing statement, ada yang ingin disampaikan ke masyarakat kita, masyarakat Tanimbar? Oke, ada. Oke, terima kasih Bung Karten. Kotoran Tanimbar ini saya sudah jalan keliling mulai dari Selaru sampai di ujung Molomaru, dari Eliasa sampai di Molomaru sana. Saya sudah lihat ternyata kita Tanimbar ini sangat kaya. Kaya akan hasil alam yang luar biasa, laut, perikanan. Terus kalau kita jalan di Yamdena ini kita kaya sekali dengan hasil pertanian yang cukup luar biasa karena semua ada, kaya. Tapi belum dikelola dengan baik, belum saja dikelola atau belum dikelola dengan baik. Dan kotoran kita sudah jalan hampir sana dan ternyata tanya-tanya kualitas orang Tanimbar itu sangat luar biasa. Banyak yang pintar-pintar. Banyak orang Tanimbar yang pintar yang tinggal di luar sana. Tinggal kotoran kumpul itu jadi satu kesatuan yang baik, kotoran bisa lebih maju. Dan kotoran terpuruk ini sekarang karena kotoran selalu kurang dikelola secara oleh pemimpin kita yang ada. Akhirnya kotoran selalu mengalami kemunduran. Untung ke depan kalau kita punya pemimpin yang dia bisa kelola itu dengan baik, dia bisa kelola kotoran punya kekayaan alam yang luar biasa, mulai dari hasil laut, mulai dari hasil hasil laut dan perikanan macam-macam itu, semua dari Selaru sampai di Molomaru dikelola dengan baik, hasil pertanian yang bisa dikelola dengan baik, ubi-ubian, sayur-sayuran yang sudah ada, cili macam-macam. Kalau bisa dikelola dengan baik, terus hasil tempat yang spot-spot wisata itu bisa dijual atau dipromosikan dengan baik, bisa kita maju dan bisa kita sejahtera dan bisa kita tidak sakit-sakitan. Itu bisa. Dan butuh orang pemimpin yang mau melayani. Maka itu saya mau bilang depan akan terjadi konsultasi pemilihan bupati dan wakil bupati. Saya cuma mau bilang
jangan salah pilih pemimpin. Kalau salah sekali pilih pemimpin, kita punya nasib akan begini terus sampai tahun 2029. Kalau ada pemimpin itu yang sudah gagal, sebaiknya kita jangan pilih lagi. Karena kita punya nasib akan gagal terus. Dan itu sudah terbukti dengan angka-angka. Kita punya angka kemiskinan sangat tinggi. Miskin ekstrim juga ada. Dan angka stunting juga termasuk paling tinggi di Provinsi Maluku. Masa kita mau begitu terus dengan pemimpin yang sama? Jadi jangan salah pilih pemimpin. Itu saja. Baik. Terima kasih. Luar biasa, Dr. Boy. Kurang lebih 1 jam ya bersama dengan Dr. Boy, ya, tokoh pemuda dan seorang dokter spesialis, juga sebagai seorang tenaga pendidik di Fakultas Kesehatan di Universitas Hasanuddin, ya. Putra Tanimbar tentunya banyak menggambarkan kepada kita ya bagaimana menyehatkan masyarakat kepulauan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena memang tugas kita semua, apalagi kita yang punya profesi, punya peran, ya, diharapkan bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kepada sesama. Ya, saudara, kebahagiaan adalah di saat apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda katakan, dan apa yang Anda lakukan berada dalam satu keharmonian. Mahatma Gandhi. Demikian podcast saya kali ini. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Salam.